Nah, jadi ketika bicara preposisi atau kata depan dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya kalau dikelompokkan itu ada dua jenis. Satu disebut sebagai preposisi integratif dan satu preposisi fleksibel seperti itu. Kita akan belajar satu-satu ya, preposisi integratif dan preposisi fleksibel. Itu dua jenis dari preposisi. Nah, kita langsung masuk saja ke yang pertama. Preposisi integratif. Apa sih maksudnya integratif? Integratif itu dalam bahasa Indonesianya itu menyatu. Seperti itu ya, integrasi. Integrasi itu kan penyatuan, seperti itu. Jadi integratif bersifat menyatu. Biasanya kalau pakai if itu belakangnya itu artinya bersifat, begitu ya. Nah, preposisi integratif adalah preposisi atau kata depan tadi yang tidak dapat dipisahkan atau yang selalu menyatu dengan kata benda yang dihubungkan dengannya. Nah, ini bedanya. Tadi saya jelasin kalau dalam bahasa Indonesia yang namanya preposisi itu wajib dipisah gitu kan. Di Medan, di Jakarta, di sekolah, di bawah. Itu harus dipisah dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Ibrani justru kalau kita bicara preposisi justru sebaliknya. Yang namanya preposisi itu harus menyatu. Apalagi bicara preposisi integratif ini. Nanti ada preposisi yang satu lagi, itu dia bisa nyatu, bisa berdiri sendiri. Tapi kalau preposisi integratif, itu wajib menyatu dengan kata yang dijumpainya. Atau Bapak Ibu nanti kalau baca teks Alkitab bahasa Ibrani, Bapak Ibu akan menjumpai bahwa preposisi-preposisi ini menyatu dengan kata-kata. Jadi dia tidak berdiri sendiri seperti dalam bahasa Indonesia, misalnya di spasi Jakarta, gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani dia justru menyatu. Nah, ada 3 jenis preposisi integratif atau ada 3 jenis kata depan. Yang pertama itu adalah be, yang kedua ke, yang ketiga le. Ini yang merah-merah ini. Nah, ini kan be, karena ada sewa di sini. Ingat, sewa di awal kata itu pasti sewa bunyi, kan seperti itu, ya. Jadi ini bacanya bekele. Ya, ingat aja lah brekele atau apa terserah gitu ya. Bekele itu preposisi. Nah, namun setiap preposisi yang 3 ini berbeda-beda maknanya ya, tergantung nanti mau membangun kalimat apa si penulis Alkitabnya. Dia pakai salah satunya. Misalnya kalau be itu artinya di. Atau di dalam bisa, di samping bisa, dengan bisa. Tapi paling apa itu menyatakan tempat lah seperti itu. Atau menyatakan ya lebih keterangan tempat gitu ya. Di dalam kah, di samping kah, di atas kah, seperti itu. Jadi be itu untuk keterangan tempat. Sementara ke itu biasanya digunakan dalam bahasa Ibrani untuk ya seperti itu ya, seperti, sesuai dengan, menurut, jadi keterangan cara mungkin gitu, keterangan cara. Dan yang ketiga itu le itu tujuan, keterangan tujuan, kepada, untuk, bisa juga pada, bagi, buat. Jadi be itu keterangan tempat, lebih ke situ dia artinya. Ke itu keterangan cara, dan le itu keterangan tujuan. Jadi bekele. Jadi tergantung si penulis Alkitabnya. Misalnya dia mau bilang Salomo pergi ke Yerusalem misalnya, biasanya dia akan pakai le, kan seperti itu. Atau misalnya si penulis Alkitab menggunakan dia berada di dalam rumah. Nah, dalam rumah tentunya akan dipakai be, seperti itu ya. Bicaranya seperti orang mabuk, misalnya begitu kan. Nah, pasti akan dipakai ke. Jadi itu fungsi ketiga
Atau itu arti dari ketiga jenis tersebut, ketiga kata depan tersebut. Nah, masalahnya, Bapak Ibu, karena ini preposisi yang integratif, kalau bahasa Indonesia sekali lagi gampang. Ya, preposisi dengan kata yang dijumpainya itu dipisah, selesai. Masalahnya dalam bahasa Ibrani, preposisi ini integratif, menyatu dengan kata yang dijumpai. Nah, di sini kita sudah ketemu nih dengan rumus-rumus nih, dengan kaidah-kaidah yang kita perlu perhatikan dalam pembentukan sebuah preposisi. Ketika dia bergabung dengan kata yang dijumpainya, ada proses yang terjadi atau ada aturan main. Jadi nggak sekedar bekele tadi itu ketemu kata misalnya dengan kata selomo, maka langsung aja beselomo, enggak. Ya, atau ke selomo. Tapi ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, itu yang kita akan pelajari saat ini. Jadi lebih kepada perubahan-perubahan yang wajib terjadi ketika preposisi ketemu dengan sebuah kata. Nah, kita lihat di situ ada beberapa kaidah. Yang pertama ya, ini si bekele tadi ketika dia bertemu dengan kata benda apa saja, maka ada aturan mainnya. Apa aturan mainnya? Yang pertama, jika si preposisi bertemu dengan kata yang memiliki sewa. Nah, sekali lagi kalau bahasanya seperti ini Bapak Ibu, harus dipahami yang saya maksud di situ adalah sewanya itu di awal, bukan di bagian-bagian tengah atau bagian akhir. Kalau si preposisi bekele tadi ketemu dengan sebuah kata yang konsonan pertama kata tersebut sewa vokalnya, maka si preposisi, kan si preposisi juga pakai sewa kan? Bekele itu kan pakai sewa. Maka sewa di preposisi itu berubah menjadi hirek. Nah, itu kaidah pertama. Kita lihat contoh saja supaya lebih gampang. Ini ada preposisi. Ya, preposisi le. Jadi Bapak Ibu mau be, mau ke, mau le sama saja aturan mainnya ini. Ya, jadi ini hanya contoh, bisa pakai be, bisa pakai ke, bisa pakai le. Ini hanya contoh saja, tentunya sesuai dengan maknanya ya. Yang jelas mau be di sini, mau ke di sini, itu proses penggabungannya mengikuti kaidah yang sama. Di sini ada preposisi le. Le tadi kan artinya ke, kepada, untuk, bagi, buat, seperti itu. Lalu di sini ada kata selomo. Selomo ya. Nah, ini le kan pakai sewa. Di sini juga kata selomo dimulai dengan vokal sewa atau setengah vokal kan begitu. Nah, maka berlaku hukum nomor 1 ini jika bertemu dengan kata yang memiliki sewa. Maksudnya di konsonan pertama ada sewa, bukan di sini ada sewa ya baru berlaku ini, enggak. Tapi kalau di konsonan pertama. Maka ketika nanti Bapak Ibu gabungkan le ketemu dengan yang ada sewanya di huruf pertama, maka si le tadi menjadi li. Sewa di sini berubah menjadi hirek katanya tadi. Maka ini menjadi hirek. Nah, saya harap harus sudah ingat hirek itu bagaimana, holem itu bagaimana, ya. Lalu kemudian, ya pokoknya vokal-vokal itulah kemarin. Nah, ini kan menjadi hirek. Sementara kata yang dijumpai yang nggak berubah, yang berubah itu adalah si preposisinya. Jadi membacanya ini bukan le selomo tapi li selomo. Seperti itu. Ini kan kita tahu prosesnya ya. Masalahnya nanti Bapak Ibu ketika misalnya membaca di teks bahasa Ibrani, di Alkitab bahasa Ibrani, kan tidak ada proses seperti ini ditunjukkan. Yang kita akan lihat itu dalam proses akhirnya ini. Nah, mungkin nanti kita akan bingung ketika kita melihat misalnya ada kata seperti ini. Li selomo. Ini apa? Gitu kan? Kita lihat kamus bahasa Ibrani misalnya, yang ada cuma selomo. Selomo itu salomo.
Li Selomo itu artinya apa? Mungkin bingung. Nah, bagi yang sudah belajar preposisi, kita akan segera paham bahwa Li Selomo itu sebenarnya kata Selomo yang bergabung dengan kata le. Tapi le-nya sudah berubah bentuk mengikuti kaidah. Ketika dia berjumpa dengan kata yang memiliki sewa di awalnya, maka si le atau ke atau be itu harus berubah sewanya jadi hirek. Nah, di sini saya ada buat catatan, sewa ketemu sewa, maka sewa pertama menjadi hirek dalam kasus preposisi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi si preposisi pakai sewa, si kata awalnya pakai sewa, maka si preposisi sewanya harus jadi hirek ketika digabungkan. Nah, itu yang pertama. Maka kalau Li Selomo itu artinya kepada Salomo. Seperti itu biasanya. Lalu itu kaidah pertama. Lalu kaidah yang kedua. Jika preposisi bertemu dengan kata yang memiliki sewa gabungan. Nah, kemarin ingat lagi nih, kita ada belajar juga sewa gabungan. Yang hatep patah, hatep games, hatep segol. Gitu kan? Yang sewa bergabung dengan 3 vokal pendek itu. Jika bertemu dengan kata yang memiliki sewa gabungan, sama juga ini, maksudnya sewa gabungan di sini di huruf pertama ya Bapak Ibu. Sewa pada preposisi berubah sesuai dengan vokal pada sewa gabungan tersebut. Contoh nih, contoh. Ini ada le, lagi-lagi kita pakai le ya, tapi sebenarnya kasus yang lain juga sama. Be ke le itu sama saja. Nah, di sini ada kata Elohim. Ingat kemarin saya katakan Elohim itu selalu pakai hatep segol. Ya, sewa gabungan ini kan. Le ketemu Elohim. Dikatakan kalau preposisi ketemu sewa gabungan, maka si preposisi berubah lagi. Ini preposisi ini nggak punya jati diri ya. Dia berubah tergantung yang dia jumpai. Memang pergaulan ini bisa mengubah kehidupan seseorang ya, maka bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang rohani. Itu. Nah, ini seharusnya sewa, tapi karena dia bertemu dengan kata yang punya sewa gabungan, hatep segol, maka si sewa berubah menjadi segol. Kenapa jadi segol, Pak? Karena di sini hatep segol. Jadi dia jadi segol. Seandainya nanti si le ketemu dengan misal si le ketemu dengan kata yang dimulai dengan hatep games, maka di sini menjadi games ketika digabungkan. Tapi games hatup maksudnya ini ya, lo seperti itu. Atau ini contoh-contoh saja yang saya tambahkan. Misalnya nanti preposisi ini ketemu dengan kata yang memiliki hatep patah. Maka si preposisi ini sewanya nggak lagi sewa tapi jadi patah. Jadi tergantung si sewa gabungan itu apa. Nah, itu peraturan nomor 2. Peraturan pertama ketemu sewa, preposisi jadi hirek. Peraturan kedua ketemu sewa gabungan, preposisi berubah sesuai dengan vokal di sewa gabungan. Hatep segol jadi segol lah si preposisi. Hatep patah jadi patah lah si preposisi. Hatep games jadi games lah si preposisi. Seperti itu. Lalu yang ketiga, jika bertemu dengan artikel. Nah, hari ini juga kita akan belajar artikel, tapi belum ya, nanti. Sebentar lagi habis preposisi dan silabel kita akan langsung belajar artikel. Pokoknya itu di topik ini. Saya kasih tahu aja awal dulu artikel itu ini. Fungsinya apa nanti kita akan pelajari ya. Artikel itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu, tapi nanti kita akan belajar itu. Kadangkala ini juga bisa terjadi kasus dalam kaitan dengan preposisi. Jika bertemu dengan artikel, artikelnya hilang. Dan vokal pada preposisi berubah jadi patah atau games.
contoh di sini ada preposisi be, ada artikel h, ada kata benda yom. Nah, kalau digabung gimana ini? Mungkin kita kalau sederhananya kita berpikir sederhana ya behayom kan begitu, tinggal gabung. Tapi dalam kaidah bahasa Ibrani nggak begitu. Kita lihat di sini bahwa behayom ketika digabung dia menjadi bayom. Nah, apa ini bayom? Misalnya lagi-lagi nanti kita ketemu dengan teks bahasa Ibrani bayom. Kita cari-cari di kamus nggak ada bayom, yang ada itu yom. Yom itu hari artinya. Yom Kippur, hari pendamaian, kan seperti itu kan. Jadi kata yom itu artinya hari. Bayom itu apa? Nah, kalau nggak paham arti, preposisi, maka nggak akan tahu ini artinya apa. Padahal bayom ini adalah perpaduan dari artikel, preposisi, artikel, dan yom. Jadi bayom dia. Kenapa? Ketika preposisi bertemu dengan artikel, maka artikelnya itu hilang dan vokalnya berubah jadi patah. Paling sering sih jadi patah karena memang artikel itu selalunya itu pakai patah. Jadinya bayom. Tapi kadangkala ada sesekali dia jadi games. Games bukan games hatup ya, tapi games. Cuma paling seringnya itu patah. Atau contoh lain misalnya le ha, ini artikel Adam. Maka ketika digabung dia bukan leha Adam tapi la Adam. Seperti itu. Artikelnya hilang menjadi la Adam. Maka itu kalau diterjemahkan kepada Adam itu. Tadi bayom itu di hari itu. Nah, nanti akan semakin mengerti ketika belajar artikel, tapi ini informasi saja dulu. Kalau misalnya ada nanti kita ketemu begini atau begini, kita kan bingung lihat di kamus yang ada cuma yom, yang ada cuma Adam. Ini apa ini bayom? Salah tulis enggak ini? Nah, tentunya bukan. Tapi bayom itu adalah kata Adam yang sudah bergabung dengan preposisi dan artikel. Nanti kita akan melihat seperti apa artikel. Nah, itu 3 aturan main berkaitan dengan preposisi, ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia ketemunya dengan kata-kata yang tidak sewa, yang tidak sewa gabungan, yang tidak pakai artikel, gimana penggabungannya Pak? Nah, penggabungannya ya biasa saja, normal. Tidak ada yang berubah. Ini yang kita pelajari hanya jika. Ya. Makanya pakai kata jika di sini kan. Jika bertemu dengan sewa, preposisi jadi kirek. Jika bertemu sewa gabungan, preposisi jadi sesuai dengan vokal di sewa gabungan. Jika ketemu dengan artikel, preposisinya berubah menjadi patah. Artikelnya hilang. Jika nggak ketemu dengan 3 itu Pak, ketemunya dengan yang lain, maka preposisinya nggak diapa-apain, nggak berubah. Itu loh maksudnya. Ya, itu saya harap kita bisa paham. Nah, itu preposisi integratif. Preposisi yang wajib menyatu dengan kata yang dijumpainya. Seperti itu. Ada 3 tadi ya, bekele. Jadi berlaku untuk ketiga-tiganya kaidah yang kita baru pelajari itu. Nah, sekarang kita melihat preposisi jenis yang satu lagi. Kadangkala disebut preposisi fleksibel karena preposisi ini bisa menyatu, bisa berdiri sendiri. Preposisi tersebut cuma satu, preposisi min. Min itu artinya dari. Ini ya, min. Jadi bacanya min. Ini kan mem, kirek, dan nun bentuk akhir. Min. Artinya dari. Kadangkala disebut fleksibel ya karena itu.
preposisi min ini bisa menyatu, bisa berpisah. Jadi kalau berpisah seperti ini ya, biasanya bisa berdiri sendiri sebagai kata sendiri atau bisa digabung bersama kata yang dijumpai. Itu makanya disebut dia fleksibel. Nah, kalau berpisah maka tidak ada yang berubah. Ya, sama seperti bahasa Indonesia, di Jakarta atau dari Jakarta misalnya. Nah, dalam bahasa Ibrani ini misalnya min Yerusalem, kalau dipisah misalnya, ya sudah, nggak ada yang berubah. Min spasi Yerusalem, dari Yerusalem misalnya kan begitu. Tapi kalau digabung, nah kadangkala di dalam bahasa Ibrani, di dalam teks Alkitab bahasa Ibrani, kita akan temui ada yang dipisah, ada yang digabung. Makanya kita juga harus mengetahui kaidah-kaidah ketika min digabung. Seperti itu ya. Kalau dipisah nggak ada sulitnya kan begitu. Kita langsung bisa kenali, oh ini min ini, oh ini, karena dipisah jadi langsung ketahuan. Kalau digabung ada yang berubah, nah itu lagi yang kita harus tahu peraturannya. Bagaimana kaidahnya ketika bergabung preposisi min atau dari ini dengan kata yang dijumpainya? Yang pertama, hampir sama juga ya, ada kaidah-kaidah juga, walaupun kaidahnya nggak sama dengan preposisi integratif tadi, ada beda aturan main. Yang pertama misalnya, jika bertemu dengan semua huruf, kecuali guttural, sekali lagi, waktu dibilang begini maksudnya itu kata yang dijumpai di konsonan pertamanya. Konsonan pertamanya itu apa? Semua konsonankah? Pokoknya selama dia bukan guttural, ingat ya huruf guttural itu ada 5 ya. Alef, ayin, hei, het, dan res. Jadi kalau si min ini ketemu dengan semua, dengan kata yang di luar 5 guttural, maka vokal pada preposisi berubah jadi hire. Diikuti dengan dages forte. Dages forte itu apa? Kemarin kita sudah belajar titik penggandaan, mendabelkan konsonan. Contohnya, di sini ada kata min, ada kata melek. Melek itu raja, tapi karena tunggal bisa juga seorang raja. Ya. Ini kemarin Shewadiam ya, karena di akhir kan begitu kan. Melek. Nah, min ketemu melek. Kalau dipisah ya min melek. Tapi kalau digabung jadinya begini. Jadi mim melek. Kenapa mim, Pak? Karena di sini ada dages forte katanya. Jadi ini mimnya ini double. Mim melek. Yang seharusnya min jadi mi. Nunnya hilang. Tapi di kata pertama atau di huruf pertama dikasih dages forte. Contoh yang kedua, sama tadi ya, ada kata yom, yom itu hari. Min yom, kalau dipisah ya min yom saja. Tapi kalau digabung, jadi mi yom. Y-nya double ya. Di sini ada dages forte. Mi yom. Tentunya bukan miyom dalam arti kista dan lain sebagainya. Ini miyom bahasa Ibrani. Miyom. Artinya dari hari atau dari sehari bisa. Karena min itu dari, hari itu, yom itu hari atau sehari bisa. Nah itu peraturan pertama. Ketemu dengan kata kecuali huruf pertamanya guttural, maka aturan mainnya minnya jadi mi, huruf pertama yang dijumpai dikasih dages forte. Seperti itu. Nah ini kan memang bukan huruf guttural ya. Mem, yod itu bukan huruf guttural. Jadi berlaku untuk kata apa saja yang dimulai bukan dengan huruf guttural.
Kayak mana kalau ketemu dengan huruf guttural, kan begitu. Yang kedua. Nah, kalau ketemu dengan kata yang konsonan pertamanya adalah guttural, mau dia huruf alef, ain, hei, ket, atau res, huruf pertamanya, maka si min tadi berubah lagi. Jadi me, pakai sere. Nah, kalau non guttural jadi mi, kasih dages forte di kemudiannya. Kalau guttural menjadi me. Contoh di sini ya. Min ketemu dengan ir. Ir itu kota. Atau sebuah kota bisa. Makanya saya senang bapak saya dulu kasih nama saya Irfan. Artinya penguasa kota. Hush, keren. Enggak ya, itu saya karang-karang. Ir memang kota, Fan itu enggak ada dalam bahasa Ibrani. Irfan itu justru nama berbau Arab. Kalau lihat orang Muslim banyak yang bernama Irfan, ya, karena Irfan itu memang dari bahasa Arab, artinya pengetahuan. Saya nggak tahu bapak saya dulu ngasih saya nama Irfan itu ngerti nggak artinya atau cuma sekedar karena keren saja, gitu kan? Saya nggak pernah sempat pula nanya apa maksud bapak kasih saya nama Irfan. Kadang-kala orang tua ini ngasih nama anak kan bisa jadi ada latar belakang, bisa jadi enggak. Gitu kan. Tapi kalau misalnya orang salah satunya saudara-saudara orang Karo itu kalau kasih nama kan keren-keren gitu ya, sungai, kemudian bangku, seperti itu, kursi. Orang zaman dahulu kadang-kala ngasih nama memang penuh makna. Dilihatnya di situ ada pohon dikasihnya nama anaknya. Ya, ir itu kota. Jadi min ketemu dengan ir, jadinya bagaimana? Nah, ir ini kan dimulai dengan ain. Ain itu huruf guttural. Itu. Maka berlaku kaidah kedua ini. Kalau dipisah ya min ir, nggak ada perubahan. Tapi kalau digabung sesuai kaidah nomor 2 dia jadi meir. Meir. Dari kota atau dari sebuah kota bisa artinya. Atau misalnya nanti ini kan contoh yang saya buat tambahkan saja ya, ini tidak ada kata seperti ini. Min L. Nah, karena di sini alef itu guttural, maka tetap berlaku. Jadi kalaupun nanti dia min ini ketemu dengan kata apa saja yang huruf pertamanya guttural, mau ain, mau alef, mau hei, mau ket, mau res, maka yang kedua ini yang berlaku. Maka nanti Bapak Ibu kalau melihat di kamus nggak ada yang namanya meir. Ada itu ir saja. Gitu kan? Nah, apa ini meir? Nah, harus memang mengerti kaidah-kaidah preposisi min. Kan seperti itu. Lalu yang ketiga, kaidah yang ketiga. Jika bertemu dengan kata, dengan artikel tertentu. Nah, ini sama lagi kayak tadi ya, kita belum belajar artikel, tapi nanti segera akan kita pelajari. Jadi setidaknya kita tahu bahwa ada kasus preposisi yang kalau ketemu dengan artikel itu, dia jadi bagaimana. Nah, seperti ini. Jika bertemu dengan kata dengan artikel tertentu, bisa tetap sebagai kata terpisah, atau jika digabung maka berubah min menjadi me. Sama ya. Misal, min ketemu dengan hamelek. Hamelek itu melek yang dikasih artikel. Melek kan raja atau seorang raja. Maka hamelek pastilah melek sudah dikasih artikel. Maka kalau dipisah ya sama saja. Nggak ada yang berubah. Min hamelek. Tapi kalau digabung bagaimana? Menjadi begini. Bukan min hamelek lagi, tapi me hamelek. Kenapa me hamelek? Perhatikan Bapak Ibu, ini kaidah nomor 3, sekalipun kelihatannya beda, sebenarnya sama dengan kaidah nomor 2. Hamelek itu kan sebuah kata yang dimulai dengan hei. Hei itu adalah huruf guttural. Ya kan? Makanya minnya jadi me seperti ini.
kalau ketemu dengan huruf guttural, maka ini pun jadi me. Itu dia. Jadi min ketemu dengan kata dengan artikel, minnya jadi me. Sesuai dengan kaidah nomor 2, karena artikel menggunakan huruf he. Huruf he adalah huruf guttural. Maka me Hamelek terjemahannya dari raja itu atau dari seorang raja itu. Itu preposisi dengan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Sekali lagi, ketika saya bilang Bapak Ibu lihat kamus, memang ada sih kamus bahasa Ibrani. Ya. Saya punya versi yang cukup lama. Ini bahasa Indonesia dia. Kamus Ibrani Indonesia. Kelihatan nggak? Sangat tipis, tapi cukup baik juga untuk mengetahui beberapa kata di dalam bahasa Ibrani seperti itu. Tapi sebenarnya kamus yang paling lengkap diakui di seluruh dunia itu adalah BDB. Nama bukunya memang BDB. BDB itu apa, Pak? Sebenarnya itu nama singkatan dari penulisnya, Brown, Driver, dan Briggs. Jadi kamus itu lengkap sekali, ribuan halaman, ya, membahas bukan cuma tentang kata ini artinya apa, tapi dia juga bisa menganalisa kata itu, pembentukan dari kata apa dengan kata apa, seperti yang kita pelajari sekarang ini. Nah, tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, itu masih dalam bahasa Inggris. Bahkan di kampus kita, di perpustakaan kita belum ada. Saya sudah beberapa kali kemarin usulkan untuk dibeli itu, tapi sekarang belum. Ya mungkin nanti setelah pandemi selesai baru fokus lagi untuk penambahan buku-buku di perpustakaan. Salah satunya buku BDB. Jadi kamus paling lengkap bahasa Ibrani, Inggris, nggak ada bahasa Ibrani Indonesia ya, belum terjemahkan, adalah di seluruh dunia diakui itu. BDB namanya. Pak Ibu nanti bisa googling ya, atau bisa browsing di internet, apa sih buku BDB itu, kaitan. Tapi itu bahasa Inggris. Jadi untuk tahu arti-arti kata dalam bahasa Ibrani, mau kata kerja, kata benda, dan lain sebagainya. Oke, ada yang bertanya berkaitan dengan preposisi? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan materi berikutnya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi preposisi ada dua, preposisi integratif dan preposisi min yang sering disebut fleksibel. Preposisi integratif itu terdiri dari 3 bekele, masing-masing dengan artinya yang sama kaidahnya ketika bertemu dengan sebuah kata. Lalu preposisi fleksibel, preposisi min, itu bisa digabung, bisa dipisah. Kalau dipisah nggak ada masalah. Kalau digabung, tadi ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Cuma, ya sekali lagi Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani tentunya, nanti Bapak Ibu lebih banyak tentunya melihat bahasa Ibraninya apa, lalu ini sebenarnya preposisi apa. Seperti itu ya. Artinya nanti waktu Bapak Ibu melihat ke Alkitab, Alkitab itu tidak akan menunjukkan proses penggabungannya, tapi sudah jadinya. Nah, Bapak Ibu yang harus bisa menganalisa kata ini, kata apa, kan seperti itu. Tapi dalam pelajaran kita, tentunya nanti dalam latihan misalnya, saya akan melatih Bapak Ibu untuk kalau misalnya seperti kaidah yang kita sudah pelajari, kalau be ketemu dengan kata ini, kalau digabungnya jadi apa? Itu masih yang kita pelajari. Tapi kalau sudah pergi ke Alkitab bahasa Ibrani, bukan prosesnya yang Bapak Ibu akan lihat, tapi hasil akhirnya. Bapak Ibu sendiri yang harus menganalisa itu kata apa, kan begitu. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi perlu juga dipelajari. Karena berkaitan dengan silabel itu juga nanti ada pelajaran-pelajaran yang ada kaitannya dengan silabel atau suku kata.
Ya, syllable itu artinya suku kata. Dalam bahasa Indonesia, kita juga pastinya pernah belajar ada yang disebut dengan suku kata. Ya kan? Suku kata itu apa? Suku kata itu satuan bunyi yang diucapkan satu kali dalam setiap kata yang kita jumpai atau pelajari. Misal, raja. Raja itu kan kata. Maka kalau dipecah, raja itu menjadi suku kata. Ada dua suku kata di dalam kata raja, yaitu ra dan ja. Kan seperti itu. Ini tidak terlalu sulit lah ya. Mau kata apa saja itu sebenarnya adalah perpaduan dari beberapa suku kata. Karyawan misalnya, karyawan. Bupati, bupati. Buku, buku. Seperti itulah contohnya. Nah, bicara tentang suku kata ini, yang sering juga disebut dengan syllable, kalau Bapak Ibu lihat buku-buku bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani setiap syllable memiliki satu vokal atau setengah vokal. Kalau dibilang vokal kan berarti kemarin itu vokal panjang sejarah, vokal panjang, vokal pendek. Kalau setengah vokal berarti sewa atau sewa gabungan, kan seperti itu. Ya. Dalam bahasa Ibrani setiap syllable memiliki satu vokal atau setengah vokal dan 1 sampai 2 konsonan. Nah, hampir sama juga sih dengan bahasa Indonesia, ya. Satu vokal, 1 sampai 2 konsonan. Contohnya di sini adalah kata malka. Nah, kemarin kita belajar bahwa ini adalah sewa diam. Kenapa sewa diam? Karena ini vokal pendek. Jadi sewa yang terletak setelah vokal pendek pasti sewanya diam. Maka ini bukan maleka, tapi malka. Nah, kata malka kalau dipecah ya begini. Jadi suku katanya ada 2, mal dan ka. Kalau ini sewa bunyi, misalnya di sini games, tentunya ini jadi sewa bunyi. Maka dia menjadi maleka, 3 suku kata. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, malka. Konsonan, vokal, konsonan. Konsonan, vokal. Ini yang saya bilang dari kemarin Bapak Ibu, bahwa di dalam bahasa Ibrani, semua kata dalam bahasa Ibrani itu dimulai konsonan. Masalah konsonan itu bunyi atau enggak bunyi seperti ayin, alef, tetap setiap kata dalam bahasa Ibrani itu harus dimulai dengan konsonan. Dan ini juga yang perlu Bapak Ibu tahu, dalam bahasa Ibrani setiap suku kata harus dimulai dengan konsonan. Ya, beda dengan bahasa Indonesia. Kadang bahasa Indonesia bisa suku kata kita dimulai dengan vokal. Misalnya kata ayam. Ayam itu kalau dipecah jadi suku kata, jadi 2 suku kata kan, a dan yam. Nah, suku kata pertama a, vokal saja 1. Bahasa Ibrani nggak bisa begitu. Bahasa Ibrani itu suku kata itu wajib dimulai dengan konsonan. Jadi tidak ada ceritanya dalam bahasa Ibrani vokal duluan. Tadi ada kata ir, ya. Ir itu kan bunyinya ir, tapi sebenarnya kalau kita lihat ir ini Bapak Ibu tetap dimulai dengan konsonan duluan. Ayin. Tapi konsonan silent, konsonan diam. Maka pembunyiannya dimulai dengan vokal. Tapi tetap kata dalam bahasa Ibrani itu nggak pernah dimulai dengan vokal. Maka misalnya kalau Bapak Ibu mau keren-kerenan nulis nama, begitu kan, nulis nama dalam bahasa Ibrani, kalau nama Bapak Ibu dimulai dengan huruf konsonan nggak ada masalah. Tapi kalau nama Bapak Ibu seperti saya dimulai dengan vokal, Irfan, maka kalau mau sok keren-kerenan gitu kan, dulu saya nulis nama Irfan pakai bahasa Ibrani,
maka saya akan mulai dengan alef. Baru hirek di bawahnya, baru res, baru sewa, ire. Seperti itu. Baru peh, games, nun, irepan. Walaupun pembunyiannya irpan. Seperti itu. Karena sewanya sewa diam, pakai hirek kan di awalnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi nggak pernah dalam suku kata bahasa Ibrani, suku kata itu dimulai dengan vokal. Pasti selalu dimulai dengan konsonan. Nah, masalahnya apakah setelah konsonan itu diikuti dengan vokal dan konsonan lagi atau vokal saja? Maka kemarin juga saya bilang kan bahwa dalam bahasa Ibrani itu selalunya normalnya itu habis konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan vokal, begitu. Dia sudah begitu memang aturannya. Nah, sekarang kita lihat nih. Dalam bahasa Ibrani ada dua jenis silabel. Yaitu silabel terbuka dan silabel tertutup. Apa itu silabel terbuka? Apa itu silabel tertutup? Ya mari kita lihat ya. Silabel itu kan suku kata, suku kata. Nah, kita mulai dengan silabel tertutup atau suku kata tertutup. Adalah suku kata yang berakhir dengan konsonan. Itu sebenarnya makna suku kata tertutup. Ingat tadi saya katakan setiap suku kata dalam bahasa Ibrani pasti dimulai dengan konsonan. Nah, masalahnya apakah dia berakhir dengan konsonan lagi atau dengan vokal, itulah yang menentukan dia suku kata tertutup atau terbuka. Suku kata tertutup adalah suku kata yang berakhir dengan konsonan. Atau bisa juga dikatakan suku kata tertutup adalah suku kata yang memiliki dua konsonan dan hanya mempunyai satu vokal. Contohnya ini ya. Shin, sere, tau. Set. Ini sudah pasti suku kata tertutup. Karena dimulai dengan konsonan, diikuti vokal, ditutup dengan konsonan. Maka kalau yang terakhir itu konsonan, dia tertutup. Atau misalnya ini, ayin, patah, mem. Bentuk akhir, bacanya kan am. Seperti itu. Maka ini suku kata tertutup. Konsonan, ini kan transliterasinya ya, konsonan, vokal, konsonan. Atau kalau lihat bahasa Ibraninya, konsonan, vokal, konsonan. Sebenarnya polanya seperti ini. Suku kata tertutup itu konsonan, vokal, konsonan, KVK. Jadi itu yang disebut suku kata tertutup. Bukan kata ya Bapak Ibu, tapi suku kata. Jadi kata bisa dipecah jadi suku kata. Nah, yang kita pelajari sekarang suku kata. Dan ada beberapa kaidah tambahan yang kita perlu perhatikan. Biasanya, tapi tidak selalu, ada pengecualian-pengecualian. Cuma biasanya kalau dibilang suku kata tertutup kan berakhir dengan konsonan lagi. Biasanya konsonan itu tidak digandakan, tidak mendapat dages forte, karena kalau digandakan maka biasanya ada lagi vokalnya itu. Karena seperti saya bilang kemarin, biasanya dalam bahasa Ibrani konstruksi dari kata atau suku kata itu adalah konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal, seperti itu. Tidak tidak bisa konsonan-konsonan, konsonan atau tidak bisa vokal-vokal. Pasti konsonan, vokal, konsonan, vokal. Sesekali konsonan-konsonan kalau digandakan. Dan suku kata tertutup juga biasanya memiliki vokal pendek. Kecuali ditekan atau mendapat aksen. Bila ditekan, dapat saja mengambil vokal panjang. Nah, jadi vokal pendek biasanya kalau dia suku kata tertutup. Ya. Itu untuk suku kata tertutup. Sesekali
Dia bisa saja vokal panjang seperti ini kan vokal panjang nih. Siri. Karena kalau vokal pendek kan senggol. Tapi biasanya vokal pendek. Ini. Patah. Cuma kadang kalau dia vokal panjang, kadangkala juga dia mendapat penekanan atau aksen. Kita memang nggak belajar aksen, mungkin nanti bisa saya tambahkan besok ya. Aksen itu apa maksudnya? Karena ada banyak sekali sih aksen dengan tanda-tanda. Pokoknya begini Bapak Ibu. Setiap kali nanti Bapak Ibu ketemu dengan tanda-tanda yang kita tidak pelajari dalam vokal dan setengah vokal, biasanya itu tanda baca saja, aksen namanya. Ya, dia bisa ada di bawah konsonan, di samping vokal, dia bisa ada di atas konsonan. Itu biasanya aksen. Aksen itu apa? Aksen itu penekanan. Sama lah kalau kita tapi aksennya nggak jelas gitu. Jadi penekanan pengucapan. Hanya orang Yahudi yang tahu itu bagaimana menggunakan aksen. Tapi kita yang nggak terlalu kita pelajari karena memang aksen itu berkaitan dengan pengucapan, bukan dengan makna kalimat. Seperti itu. Tapi nanti kalau ada waktu kita bisa belajar tentang aksen. Pokoknya Bapak Ibu jangan khawatir. Ketika nanti Bapak Ibu membaca teks bahasa Ibrani yang tidak ada di dalam vokal, tidak ada di dalam shewa, maka itu kemungkinan sangat besar adalah aksen. Ya, saya kasih contoh kayak yang kemarin ya, sebentar. Ini saya ambil langsung dari Bible Works. Nah, ini tanda-tanda seperti ini itu kan kita nggak ada pelajari di dalam vokal. Inilah yang disebut aksen. Seperti itu. Jadi, atau ini. Jadi pokoknya semua tanda di luar yang kita pelajari dari vokal panjang sejarah, vokal panjang, vokal pendek, dan juga shewa, simple dan shewa gabungan, itu biasanya adalah aksen. Nah, itu maksud dari silabel tertutup ini dikatakan bahwa biasanya pakai vokal pendek kalau shewa suku kata tertutup, kecuali mendapat aksen. Kalau mendapat aksen, bisa saja dia mengambil vokal panjang. Tapi intinya Bapak Ibu, suku kata tertutup itu polanya seperti ini ya, KVK. Konsonan, vokal, konsonan. Nah, sementara kalau suku kata terbuka bagaimana? Suku kata terbuka polanya cuma KV, konsonan vokal. Atau suku kata terbuka adalah suku kata yang hanya terdiri dari satu konsonan dan satu vokal. Atau kadang berakhir dengan konsonan yang tidak bersuara, seperti beberapa konsonan ini. Kadangkala itu disebut suku kata terbuka. Tapi pahami saja, suku kata terbuka itu pada umumnya polanya berakhir dengan vokal. Ingat, semua suku kata dalam bahasa Ibrani dimulai dengan konsonan. Masalahnya ditutup dengan apa? Kalau ditutup dengan konsonan, berarti itu suku kata tertutup. Kalau ditutup dengan vokal, berarti suku kata terbuka. Nah, contoh di sini ya, misalnya ada kata katal. Bukan gatal ya, tapi katal. Itu. Di sini ada dua suku kata, dan masing-masing suku kata itu berbeda. Yang suku kata pertama itu terbuka. K itu suku kata terbuka. Tal itu suku kata tertutup. Nah, sesederhana itu sebenarnya berbicara tentang suku kata. Cuma ada tambahan. Biasanya yang namanya suku kata terbuka itu pakai vokal panjang. Kebalik dengan suku kata tertutup ya. Biasanya suku kata tertutup itu vokal pendek biasanya. Sementara suku kata terbuka itu vokal panjang. Kecuali kadangkala nanti ada kasus, dia pakai vokal pendek, cuma dapat aksen. Cuma itu kasus-kasus khusus lah. Paling seringnya
Suku kata terbuka itu vokalnya panjang. Contohnya ini. Dia pakai vokal panjang, games. Sementara tal pakai vokal pendek. Ya. Dulu dosen saya bilang begini Bapak Ibu. Sebenarnya untuk memecah kata menjadi suku kata, cara yang baik digunakan dalam bahasa Ibrani agak beda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya tadi kata raja, maka kita kalau dipecah jadi suku kata itu ra dan ja, benar ya. Dalam bahasa Ibrani sebenarnya paling bagus itu memecahnya dari belakang. Dari belakang kita pecah. Misalnya kata katal, maka kita pecah itu dari sini dulu, tal, pecah. K. Atau kata-kata yang lain ya, misalnya saya pakai kata inilah, melek. Mana ini melek? Nah ini, misalnya melek. Paling bagus kata dosen saya dulu pecahnya lek. Lek itu berarti di sini. Kan gitu. Maka lek itu suku kata tertutup, me itu suku kata terbuka. Seperti itu aja. Ada kata bahasa Ibrani itu Bapak Ibu paling panjang itu cuma 3 suku kata. Nggak pernah ada yang sampai 4 suku kata. Paling panjang tapi jarang. Paling banyak itu 2 suku kata. Kata dalam bahasa Ibrani ya, kecuali dia sudah mendapat akhiran nanti. Nah, ini Selomo 3 suku kata, gitu kan? Nah, bagaimana memecahnya ini? Dosen saya itu dulu bilang pecah aja dari terakhir. Mo, lo, se. Mo, suku kata tertutup, lo, suku kata terbuka, se, suku kata terbuka. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya berbicara tentang suku kata atau syllable. Kenapa kita perlu belajar suku kata? Ya karena memang ini nanti berguna untuk beberapa hal lainnya, termasuk kemarin ketika kita bicara tentang shewa ya, bahwa shewa itu dia diam atau bunyi salah satunya kalau dia terletak di suku kata terbuka atau suku kata tertutup. Shewa diam biasanya terletak di suku kata tertutup. Shewa bunyi biasanya terletak di suku kata terbuka. Maka tadi ada kata selomoh. Moh suku kata tertutup, lo suku kata terbuka, se suku kata terbuka. Kenapa se itu suku kata terbuka? Ya, berkaitan dengan shewa, dia berada di suku kata terbuka, maka shewanya dibaca. Tapi ada juga peraturan shewa yang lain yang kemarin kita pelajari, bahwa shewa di awal kata itu pasti shewa bunyi. Seperti itu. Oke, kita sudah belajar preposisi dan juga suku kata terbuka. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita break dulu. Ya, nanti kita lanjutkan dengan artikel. Kita break sekitar 5-10 menit lah ya. 10 menit lah. Sekarang 8.34, nanti 8.44 kita masuk lagi. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita break dulu Bapak Ibu.
Mama ngadoh Mika. Iro tamangan. Mama tante. Lang dape. Mangan lah, apalagi. Lagi break kan? Bang kare Jona. Lockdown. Ngerang kerja bengalu nga sa bulan lobi. Kamu dong. Hatan Wala kamu do na Sukareja? sakilang. Iya. Kemarin udah sempat kerja kan? Kemarin udah sempat kerja 5 hari. Lockdown lagi balik. Ini vaksin ko? Apa? Ini vaksin no? Apa tan? Kecil kali suara tante. Nggak divaksin ho Niko. Udah tante, aku udah vaksin sekali. Ah, kita udah gitu Bang. Apa tan? Irit sekali kuliah nah. Hah? So dia udah kamu mendaftar vaksin nih. Apa Songon tante? dia. Gak dengar aku. Ribut kali di sini. So dia kamu mendaftar vaksin nih. Punam nang. Dari itu. Dari Mes Sejahtera. Sejahtera Kak. Iya Mes Sejahtera, tapi kan kilang arahkan Kak. Kami kilang yang arahkan. Oh, iya ya. Udah berapa orang lah kalian di situ yang udah vaksin? Semua udah rata-rata divaksin. Ih, kayaknya kilang kami lah kurasa. Yang agak lambat kayaknya. Masih 3 orang punya kami. Iya ya. Kami udah semua rata-rata. Iya. Tinggal vaksin kedua tanggal 28 nanti. Yang orang Pineng itu yang Kak Febri, kerja di Pineng itu Kak Febri kilang apa Kak Feb? Itachi aku Kak. Kilang Itachi. Kakak? Iya. Aku Jabil pun belum adanya divaksin. Jabil itu di Pineng ya Kak? Pineng. Kakak nggak di Pineng ini? Di Enggak, Kak. nilai. Iya. Selangor. Beberapa hari ini nggak mandi pagi kan nggak nampak kehidupan. Oh iya, kirain kakak di Pineng loh. Iya Kak. Muka-muka Pineng Kak Febri, Tante Febri. Dalam. Ini Kak Dita, Devita Ramayana Purbaha. Aduh, kakaknya ternyata ini. Oh iya. Iya, Marapiri kita Kak. Marapiri. Aku masih adik-adiknya aku Kak. Berapa umur kakak? Masih 21 aku. Kakak berapa? Aku udah 25 Kak. Nah, itulah masih adik-adik aku kan. Ya. Yang paling muda. Kak Febri di Selangor di mana? Dinilai Selangor Kak. di mana? Dinilai aku Kak E. Oh, dinilai. Tahu. Pernah datanglah ke sini Kak. Nanti Mana boleh? Nanti kalau habis COVID. Dulu aku pun di Selangor, tapi di itu Petaling Jaya. Paling Kilang jaya. Western Digital Kian aku Kak. Kak Purba ini nggak pernah nampak aku di kelas ini. Aku udah semester 7 Kak, yang gabungannya Kak. Oh, sudah mau wisuda Cuk. Oke, shalom. Shalom Pak. Nah, kayaknya kalian rame ya. Kalau lagi nggak ada dosen. Biasa mahasiswa. Kalau dosennya belum masuk kelas,
heboh, apalagi belajar bahasa Ibrani gitu kan. Setelah dosen masuk, silent semua, diam semua. Ya, gimana? Kita lanjut lagi ya. Kita sudah selesai tadi dengan suku kata. Sekarang kita masuk ke artikel. Ada satu topik lagi yang dipelajari di bagian ini, tapi nanti kita lihat kalau lancar terus kita bisa tambahi materi berikutnya ya, supaya materi kita tercover semua selama 5 hari di kelas. Karena sekali lagi kelas Malaysia ini karena cuma 2 jam, kadangkala itu buru-buru, atau kalau nggak buru-buru ya akhirnya materinya kurang tuntas seperti itu. Jadi saya pikir kalau direkam lebih bagus kita tuntaskan saja, kita cepat-cepat. Nanti yang penting saudara bisa ulang-ulangi lagi seperti itu ya. Daripada kita pelan-pelan, tadi materi nggak selesai, bagus kita cepat-cepat materi selesai. Masalah ngerti atau tidak, ya saya harapkan ngerti, tapi kalaupun masih kurang ngerti, karena direkam nanti bisa saudara ulang-ulangi lagi. Seperti itu. Kita masuk ke bagian yang ketiga dari materi atau topik yang ketiga ya kalau dalam mata pelajaran ini, yaitu tentang artikel tertentu. Tadi kita sudah singgung-singgung nih, ada yang disebut artikel. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya membaca di buku-buku bahasa Ibrani juga misalnya, kalau ada disebut artikel atau ada disebut artikel tertentu, sebenarnya itu sama. Ya, itu bicara tentang apa yang kita pelajari sekarang. Memang terjemahannya adalah artikel tertentu. Atau bisa juga hanya disebut artikel. Itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggrisnya, yaitu definite article. Definite itu kan artinya tertentu. Ya, finite, definite pokoknya artinya itu tertentu. Itulah. Artikel tertentu, terjemahan dari definite article. Memang kalau bicara artikel tertentu, bagi orang-orang Indonesia mungkin agak sedikit sulit, karena di dalam bahasa Indonesia kita nggak punya kasus seperti ini, yang disebut definite article. Tapi kalau Bapak Ibu belajar bahasa Inggris, ada padanannya di dalam bahasa Inggris, yaitu kata the. Kita semua tahu lah ya, dalam bahasa Inggris itu banyak sekali istilah yang atau kata-kata benda yang memakai kata the di depannya dalam bahasa Inggris. Saya ingat waktu saya kecil, abang saya sudah sekolah, lalu kemudian saya melihat buku tulisnya itu ada gambar, lalu ada tulisan. Tulisannya PHE, BLUE, lalu revolution gitu ya. Lalu saya baca Tehe Blue Revolution gitu kan. Tehe gitu. Saya bingung, ini apa ini Bang? Gitu ya, masih kecil kalau nggak salah, masih usia berapa lebih, tapi sudah sebelum SD saya sudah diajari membaca, bisa membaca tapi tidak tahu maknanya, apalagi bahasa Inggris gitu. Tehe Blue gitu kan. Tehe Blue. Kebetulan bapak saya cukup bisa bahasa Inggris, dia dengar itu, dia bilang, itu bukan tehe, itu the. Bingunglah saya kan, kok the? Ini T-H-E, saya diajari, gitu kan. T-H-E, kan tehe Pak, gitu. Bukan tehe, the Blue Revolution, gitu. Itu bahasa Inggris, kata begitu, dan bla bla bla. Nah, banyak dalam bahasa Inggris pakai the. Ya, the earth, the book, the hero, dan lain sebagainya. The president, bisa saja tidak pakai the, presiden, book, earth, seperti itu. Tapi kata the di situ adalah menunjukkan, atau kata the di situ berfungsi sebagai sebuah pengikat, penentu. Jadi kata benda yang
diikuti atau mengikuti kata the itu, dia menjadi tertentu. Kalau book itu cuma artinya buku saja. Tapi kalau the book, dia sedang mengacu kepada satu buku tertentu. Ya. Jadi itu fungsi the dalam bahasa Inggris, mengacu kepada sesuatu yang tertentu. Man, laki-laki. The man artinya ada laki-laki yang dituju atau diacu. Ya. Jadi kalau kita ngerti definite artikel dalam bahasa Inggris, kurang lebih begitulah fungsinya, atau kurang lebih begitu juga lah maknanya. Artikel tertentu, H, ini ya bentuknya begini. Seperti tadi juga kita kan sudah lihat. Jadi artikel tertentu itu dia seperti ini, hey dan patah. Fungsinya hampir sama seperti the dalam bahasa Inggris. Mengacu kepada sesuatu tertentu. Itu fungsinya. Makanya sama-sama disebut definite article. Kita lihat sekarang artikel ini selalu berupa awalan dan digabungkan dengan kata yang dijumpainya. Nah, ini juga nanti kita akan lihat bahwa definite article ini sama kasusnya seperti tadi waktu kita bicara preposisi. Dia harus bergabung dengan kata yang dijumpainya. Dan ketika dia bergabung dengan kata yang dia jumpainya, ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Tapi sebelum sampai ke situ, kita lihat dulu apa saja makna atau 4 fungsi dari definite article ini. Yang pertama, untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik. Nah, ini yang saya tadi bilang itu ya. Jadi ini fungsi paling utama ya saudara-saudara. Jadi dalam bahasa Ibrani kebanyakan fungsinya seperti ini. Apalagi kalau kita bicara bahasa Ibrani dasar. Kita ini kan belajar bahasa Ibrani dasar, masih ya pengenalan saja. Jadi dalam mata kuliah ini kita gunakan fungsi yang pertama saja. Gitu. Untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik, sama seperti the dalam bahasa Inggris. Atau kata yang menunjuk kepada sesuatu tertentu. Sama lah itu maknanya. Ini adalah fungsi yang paling umum. Menunjuk kepada sesuatu yang spesifik. Contohnya misalnya, nah, tadi kita sudah lihat sih sebenarnya ada. Ini kan Hamelek bacanya. Saya tidak tampilkan lagi transliterasinya ya. Saya harap saudara sudah mulai bisa membaca. Jadi enggak lagi ada transliterasi, tapi saya harap Anda sudah bisa membaca. Ini membacanya Hamelek. Hamelek ini sebenarnya gabungan dari kata melek, raja, dan H, artikel. Jadi kalau misalnya ada kata Hamelek, terjemahannya paling umum adalah raja itu. Kenapa pakai kata itu? Nah, ini menunjukkan ada artikel di sini. Kan artikel itu fungsinya menunjuk sesuatu yang spesifik. Jadi Hamelek sama dengan the king. Seperti itu. Kalau king saja ya raja. Tapi kalau the king, berarti ada raja tertentu yang diacu atau dituju. Maka terjemahannya biasanya sang raja atau raja itu. Nah, dalam bahasa Ibrani paling lumrah itu pakai kata itu dalam penerjemahan artikel. Maka Hamelek adalah raja itu. Jadi ada yang dituju, ada yang ditunjuk, ada yang diacu. Nggak sekedar raja. Ini fungsi paling umum, paling biasa, dan ini fungsi yang kita gunakan dalam mata kuliah bahasa Ibrani dasar. Walaupun ada fungsi-fungsi lain, tapi fungsi-fungsi lain ini cukup kita tahu saja, kita tidak gunakan ini karena memang untuk bisa membedakannya diperlukan kemampuan level level intermediate atau advance dalam bahasa Ibrani, dan itu tentunya sudah harus
belajar bahasa Ibrani 2, bahkan bahasa Ibrani lanjutan di S2, baru bisa membedakannya. Yang kedua adalah untuk menunjukkan demonstratif. Misalnya hayom, hari ini. Atau untuk menunjukkan abstrak atau kata benda kolektif. Hazahab, emas. Itu kan kata benda kolektif ya. Artinya kalau kita bicara emas itu kan dia tidak satu. Tapi beberapa gram lah kita bilang kumpulan. Lalu misalnya untuk menunjukkan vokatif kata seru. Hamelek, tapi terjemahannya bukan raja itu, melainkan o raja atau ya raja. Cuma nggak usah bingung, seperti saya bilang tadi, fungsi kedua, ketiga, keempat ini sangat memerlukan kemampuan yang advance. Yang paling umum saja yang kita perlu tahu, yaitu fungsi yang pertama tadi, bahwa artikel tertentu itu berfungsi sebagai menunjuk kepada sesuatu yang spesifik, yaitu diterjemahkan dengan kata itu. Jadi setiap kali nanti Bapak Ibu melihat ada kata yang pakai artikel H di situ, maka tambahkanlah kata itu dalam terjemahannya. Itu arti atau maksud makna penggunaan dari artikel tertentu. Sekarang kita lihat seperti yang sebelum-sebelumnya. Ketika sebuah kata bergabung dengan preposisi yang tadi kita pelajari di awal kuliah ini, ada perubahan yang terjadi. Sama juga sekarang ketika kata tertentu atau sebuah kata bertemu dengan artikel tertentu, maka juga ada aturan main yang berlaku. Nah, saya sering bilang ini waktu mengajar bahasa Ibrani, supaya gampang ditangkap, ini kan sama seperti sebuah hubungan, gitu ya. Jadi ketika satu pribadi ketemu dengan satu pribadi lalu bergabung membentuk sebuah rumah tangga misalnya, maka harus ada penyesuaian. Nah, di sini ada bapak yang lebih senior dari saya, tapi banyak juga yang belum menikah kan, masih muda-muda. Ada penyesuaian, nggak bisa bertahan dengan dirinya sendiri. Aku memang sudah begini dari dulu, begitu kan. Kau mau nggak mau, ya beginilah aku. Ya boleh-boleh saja sih bersikap begitu. Tapi yang namanya ketika kita sudah menyatu dengan pribadi lain, harus ada penyesuaian. Bisa jadi si laki-laki yang menyesuaikan, bisa jadi si perempuan yang menyesuaikan, bisa jadi dua-duanya yang harus menyesuaikan. Nah, kurang lebih begitulah gambarannya, ilustrasinya. Yang tadi preposisi dan juga artikel tertentu. Ketika mereka ketemu dengan kata yang dia jumpai, kadangkala si artikelnya yang berubah, kadangkala kata yang dijumpai itu yang berubah. Nah, mari kita lihat. Artikel tertentu, dia harus digabung. Itu dulu ya. Dia nggak boleh dipisah dengan kata yang dia jumpai. Dia harus bergabung. Nah, saat dia bergabung dengan kata yang dia jumpai, kaidah-kaidah ini berlaku. Yang pertama, jika bertemu dengan huruf non-guttural. Artinya, kalau si H tadi, artikel tertentu, he dan patah itu H, ketemu dengan kata yang awal huruf konsonannya itu atau konsonan pertamanya itu non-guttural, artinya di luar 5 huruf itu ya, alef, ayin, he, cat, dan res. Jadi kalau ketemu dengan kata-kata yang konsonan pertamanya bukan guttural, maka si artikelnya H tadi nggak berubah. Tapi yang justru berubah adalah kata yang dijumpainya. Kata yang dijumpainya itu huruf pertamanya dikasih dages forte. Nah, ini kan mirip ini dengan yang tadi preposisi bekele ini. Ya, kalau ketemu dengan yang non-guttural, artikelnya nggak berubah, kata yang dijumpai yang wajib berubah. Kita lihat contoh.
Ini artikel. H. Ini kata yang dijumpai. Yehudim. Orang-orang Yahudi, ya. Artinya Yehudim. Orang-orang Yahudi. Sorry. Nah, dalam bahasa Ibrani kan nggak pernah begini. Dalam bahasa Ibrani pasti begini. Atau dalam Alkitab bahasa Ibrani ya, kita nggak akan pernah menemukan ada tanda tambah di sini. Jadi yang ada itu begini. Nah, ini apa sebenarnya? Hayehudim ini. Hayehudim adalah perpaduan atau perjumpaan dengan Ha dan Yehudim. Di mana kalau ketemu dengan kata yang seperti ini, dia non-guttural, maka artikelnya nggak berubah, tapi si kata pertama atau huruf pertama ini dapat dages forte. Maka ini membacanya kan jadi Hai Yehudim. Terjemahannya orang-orang Yahudi itu, karena ada artikel. Maka selalu diterjemahkan dengan itu. Nah, itu yang pertama. Kalau ketemu dengan semua huruf non-guttural, kasus atau kaidah pertama berlaku. Kayak mana kalau dengan huruf guttural, Pak? Nah, huruf guttural pun ini agak beda dengan yang tadi preposisi. Dalam artikel tertentu, huruf guttural pun terbagi-bagi lagi. Misal, yang kedua sekarang. Jika bertemu dengan 3 huruf guttural ini, hanya 3 saja ya, kan huruf guttural ada 5. Nanti berarti 2 lagi, sisanya ada aturan lain lagi. Gitu. Jika ketemu dengan huruf ayin, alef, dan res, ini cuma 3 saja ini, huruf guttural. Maka, vokal pada artikel jadi games. Nah, itu peraturan keduanya. Contoh, H ketemu dengan Eretz. Eretz itu bumi. H ketemu dengan Eretz jadi apa? Dikatakan di sini, Eretz ini kan dimulai dengan alef, berarti ini berlaku peraturan 2 ini. H ketemu Eretz menjadi H juga, tapi di sini sudah jadi games. Bukan lagi patah seperti ini. Kok begitu, Pak? Ya memang begitu, karena memang kalau ketemu dengan kata-kata dengan huruf-huruf ini, vokal di artikel jadi games. Jadi haaretz. Nah, jangan bingung dengan ini kan eretz, kenapa ini jadi aretz, Pak? Jangan bingung ya, nanti kita ada masa untuk belajar itu, ini beberapa kasus khusus. Untuk kata bumi, memang bumi itu eretz. Tapi kalau dia ketemu dengan artikel, dia jadi aretz. Ada aturan mainnya, bukan saat ini kita pelajari itu. Fokus kita dulu adalah di sini, bahwa artikelnya saja yang berubah. Jadi eretz jadi aretz itu nanti ada masanya untuk belajar itu, bukan sekarang. Kita fokus pada artikel dulu. Ya. Jadi pada dasarnya yang saya mau katakan, poin kedua ini, kalau bertemu dengan huruf-huruf ini, vokal pada artikel menjadi games, kata yang dijumpai nggak berubah sama sekali, itu poinnya. Ya. Tapi kenapa ini berubah, Pak, jadi aretz? Nah, itu nanti, itu kasus khusus, ada aturan main yang belum saatnya kita pelajari hari ini, mungkin besok atau lusa. Contoh selanjutnya, H ketemu ayin. Ayin itu kan mata. Ya, dari kemarin juga saya sudah bilang ya, ayin itu mata. Nah, ayin ini dimulai dengan huruf ayin pula, begitu. Maka berlaku peraturan kedua ini. Kalau artikelnya ketemu dengan huruf ayin, alef, dan res, maka artikelnya yang tadinya patah berubah menjadi games. Maka ha'ayin menjadi ha'ayin. Tapi hanya di sini sudah jadi games. Lihat, ayinnya nggak berubah sama sekali.
Jadi ini pun sebenarnya tidak berubah, tapi ini kasus khusus saja yang nanti kita pelajari. Atau misalnya seandainya ini saya buat saja ini, tidak ada kata rabi. Ya. H ketemu dengan rabi, tapi karena supaya sama lah ya, ini kan res. Maka nanti harabi, tapi artikelnya bukan lagi pakai patah, melainkan pakai games. Itu ya aturan kedua. Aturan pertama tadi, kalau ketemu yang non-guttural, tidak ada perubahan, yang berubah justru kata yang dijumpainya harus dikasih garis forte. Lalu yang kedua, kalau ketemu huruf guttural tapi yang 3 saja, alef, ayin, dan res, maka si artikelnya yang berubah. Dia harus jadi games, bukan lagi patah. Nah ini seimbang nih ya. Jadi satu pihak harus berubah, hukum kedua pihak lainnya yang berubah. Nah, peraturan ketiga, ini sisanya. Jika ketemu huruf guttural yang 2 lagi, he dan cat, kan huruf guttural ada 5, alef, ayin, he, cat, dan res. Seperti itu. Jadi kita sekarang ketemu dengan 2 huruf guttural lagi. Kayak mana kalau artikel ketemu dengan kata-kata yang huruf pertamanya adalah he dan cat? Maka dikatakan di sini vokal pada artikel tetap patah. Ini lain lagi dia kasusnya. Jadi kalau ketemu dengan kata yang artikelnya, huruf pertamanya adalah he dan cat, tak ada yang berubah. Semua boleh egois. Baik si artikel boleh egois, baik si kata yang dijumpai juga boleh egois. Nggak ada yang berubah. Contoh, H artikel ketemu dengan hor. Hor itu mulia artinya. Hor itu kan dimulai dari he ini. Maka jadi apa? Ya gabung aja tanpa ada yang harus berubah. Hahor. Atau H ketemu dengan kosek. Kosek itu apa? Kegelapan. Artinya. Ini cat, lalu di sini ada holem, lalu ada shin, ada segol, dan kaf. Dengan bentuk akhir dengan shewa, diam. Kosek. H ketemu kosek, karena kosek dimulai dengan huruf cat, berlaku peraturan ketiga ini, nggak ada yang berubah. H kosek. Jadi itu ya, yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir. Ini kasus khusus, jadi tambahan. Kadangkala bisa saja ditemui bahwa si H tadi, si artikel tadi, ketemunya dengan bentuk-bentuk seperti ini. He dengan games, cat dengan games, atau ayin dengan games, atau he dengan hate patah. Maka kalau begini kasusnya, si artikel vokalnya berubah jadi segol. Hanya kalau ketemu dengan kata-kata yang awalnya itu begini. Tapi ini kasus khusus lah ya. Berubah jadi segol. Contoh ini. H artikel ketemu dengan apar. Apar itu debu artinya. Jadinya apa kalau digabung H dengan apar? Jadi he apar. Dia jadi segol. Kenapa jadi segol? Karena kata yang dijumpainya adalah ayin pakai vokal games. Nah, hati-hati ya. Poin kedua, kalau ketemu dengan ayin saja yang bukan games. Ya, yang bukan games. Jadi memang harus apalah ya, harus paham seperti itu bahwa ini hanya jika ketemu dengan bentuk-bentuk begini.
maka dia ya jadi segol. Ya, seperti itu. Atau contoh lain misalnya. H artikel ketemu dengan khayil. Khayil itu keberanian artinya. Nah, khayil ini dimulai dengan cat. Ini kan cat. Tapi dia bukan peraturan nomor 3. Karena cat dan games. Di sini kalau cat tanpa games. Yang lain lah pokoknya. Selain games. Maka kalau H ketemu dengan cat dengan games, dia menjadi segol. Seperti itu ya. Jadi kalau dibaca menjadi hekayil. Diterjemahkan dengan keberanian itu. Selalu pakai kata itu karena ada artikel di sini. Jadi sekali lagi artikel dalam bahasa Ibrani kita ini selalu kita artikan dengan kata itu. Makanya saudara-saudara kemarin yang kita belajar, sorry sebentar. Nah ini kan ayat yang paling populer lah ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasamayim. Nah Anda lihat di sini ada kata, ada bunyi hasamayim. Samayim itu langit, bisa juga surga. Hasamayim apa? Kalau Anda lihat di kamus nggak ada artinya hasamayim. Yang ada itu samayim. Langit. Jadi apa hasamayim ini? Hasamayim itu adalah langit dengan artikel. Ini artikel ini. We'et ha'arets. Tadi ya kita sudah belajar arets itu bumi. Arets itu bumi. Ha'arets apa? Buka di kamus nggak ada ha'arets. Karena yang ada itu erets. Bumi. Tapi kenapa ha'arets? Berarti ini artikel. Maka memang Kejadian 1 ayat 1 itu kalau diterjemahkan literal, letter lux dari bahasa aslinya, memang dia harus diterjemahkan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit itu dan bumi itu. Atau dalam bahasa Inggrisnya kan, kalau diterjemahkan, in the beginning, God created the heaven and the earth. Seharusnya begitu. Tapi sekali lagi dalam bahasa Indonesia memang tidak ada artikel. Makanya tidak kita pakai artikelnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi yang mana? Langit yang mana? Ya, langit dan bumi yang diciptakan Tuhan itu bukan langit yang lain, bukan bumi yang lain. Seperti itu. Jadi ini artikel. Ini artikel. Kenapa satu artikelnya pakai games? Kenapa satu artikelnya pakai patah? Kenapa satu artikelnya pakai games? Ya, seperti yang kita baru pelajari barusan, bahwa ada artikel yang dia tetap pakai patah. Ada artikel yang dia bisa berubah menjadi games. Seperti ini ya. Ha'arets. Dia jadi games. Karena arets itu dimulai dengan alef. Tapi kalau samayim, samayim itu dia di sini. Peraturan nomor 1. Artikelnya tidak berubah. Tapi kata yang dijumpainya dikasih dages forte. Coba kita lihat. Sebentar. Nah, lihat. H ketemu samayim, huruf sin di sini dikasih titik. Ya kan? Ini namanya dages forte. Sesuai kaidah nomor 1 tadi. Kalau artikel ketemu dengan kata yang non-guttural, sin kan non-guttural. Artikelnya nggak berubah,
kata yang dijumpainya huruf pertama dikasih dages forte. Jadi yang kita pelajari ini Bapak Ibu adalah yang memang diterapkan di Alkitab. Ya, Alkitab bahasa Ibrani tentunya. Jadi kita melihat bahwa artikel ketemu dengan huruf non guttural itu dikasih dages forte. Jadi ini membacanya has samayim. Seperti itu. Tapi kalau ini peraturan nomor 2 tadi, artikel ketemu dengan huruf guttural, artikelnya berubah jadi games. Haaretz. Seperti itu. Nah, jadi yang kita pelajari ini memang adalah sesuatu yang terdapat di dalam Alkitab. Biasanya kalau sekolah atau kuliah di kelas, biasanya saya akan suruh mahasiswa untuk kuis. Tapi karena kita di online, coba latihan dulu. Berdasarkan kaidah-kaidah tadi, ya, coba kerjakan dulu masing-masing di tempat masing-masing. Ini jadi apa? Ini jadi apa? Ini jadi apa? Sebentar. Oh, ini saja. Ini. Sorry. Ada anak saya nangis itu. Jangan yang itu ya, karena itu sesuai dengan contoh. Ini saja. Coba nomor 1. Kalau bisa nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, bagus. Tapi coba dulu nomor 1. Masing-masing silakan latihan, nanti kita bahas sama-sama. Kalau bisa nomor 1 masih ada waktu, belum saya suruh bahas, coba kerjakan nomor 2, begitu seterusnya. Ini latihan dulu. Nanti ada tugas juga.
Bagaimana? Sudah bisa? Kita coba bahas ya. Berapapun yang sudah dikerjakan, kita coba bahas saja dulu. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama bagaimana? Ada yang mau coba? Yang pertama dia jadi apa? H ketemu dengan Homer. Kalau digabungkan, jadi bagaimana? Ada yang Tinggal mau coba? digabung, Pak. Gimana? Tinggal digabung aja, Pak. Tinggal digabung. Jadinya nggak ada yang berubah atau ada yang berubah? Tidak Nggak ada ada yang berubah, Pak. berubah, Pak. Nggak ada Nggak ada yang berubah. berubah. Nggak ada Homer yang itu. Pak, digabung aja, Pak. Oke, mantap ya. Tidak ada yang berubah ya, karena tadi ini ketemunya dengan huruf E dan head itu tidak ada yang berubah. Nah, sekarang nomor 2. Ada yang sudah coba? Jadi apa dia H ketemu dengan Alia? Jadi segol, Pak. Apanya yang jadi segol, Pak? Yang hanya, Pak. Hanya. Yang lain gimana? Jadi Sama? gamis, Pak. Oh, kenapa jadi games? Bukan ini Pak ada. Homer tinggal gamis tak? Apanya yang games tadi? Bentar dulu. Apanya yang games? Hanya. jadi Hanya. H jadi ditambah Bukan. gamis lagi. Bukan patah. Ini kan patah. Jadi Tadi ganti gamis. games. Kenapa games? Iya. Bukan segol. Tadi ada yang segol. Ini kan ketemunya dengan Ain. bukan huruf guttural ya, tapi ketemu dengan ini. Memang tadi ada kalau ketemu huruf guttural alef, ain, dan Ya. res, maka dia jadi games. Nah, masalahnya ini sekarang tadi sudah benar tuh yang bilang segol. Masalahnya ini ketemunya ain, tapi yang bentuknya ada gamesnya. Maka di sininya Segol. segol. Titik 3 kan, Pak? Ya, Ya. yang titik 3, segol. Seperti itu. Itu sebentar. Sorry. Ini saya sudah share. Sebentar. Yang ini tadi kan? Ini. Yang terakhir. Jadi bukan yang kedua. Yang kedua itu memang ain, tapi Nggak pakai di gamis, Pak. bawahnya bukan games. Nggak ada gamis. Ya, iya, betul. Kalau ain di bawahnya games, kasus khusus. Nomor 4 ini. Seperti itu ya. Jadi ini segol. Alia. Jadinya. Yang ketiga, ada yang sudah coba tadi? Jadi apa ini? Atau yang mana yang berubah? Ada yang sudah coba? Belum? Oke lah. Ini Hanya kasih titik. Ah. Gimana, Pak? Hanya jadi yang bawahnya jadi gamis ya. Lalu kasih titik di atas. Kalau kasih titik di atas berarti hanya nggak berubah. Nggak berubah. Itu peraturan nomor 1 tadi ya. Ya. Kalau artikel ketemu dengan yang non-guttural, ini kan non-guttural nih ya, Ya. ini. Yes. Maka si artikelnya egois. Nggak berubah dia. Mm-mm. Yang berubah adalah kata yang dijumpainya harus dikasih dages. Garis. Jadi jadinya Hai Yerusalem. Seperti itu. Yerusalem itu kalau diterjemahkan. Nomor 4. Sekalipun ada yang belum kerjain, mungkin coba kita analisa. Nomor 4 apa? A ketemu dengan kabot. Segol, Pak. Jadi hanya jadi segol, Pak. Segol. Nah, sama ini dengan nomor 2 kan? Ya. Sama dengan nomor 2. Jadi Gamis. kabot. Karena ini adalah bukan peraturan nomor 2 tapi peraturan nomor 4. Jadi segol dia. Yang kelima, terakhir. Ada yang bisa? Hanya, Pak.
Hanya kenapa? jadi games, tambah games, Pak. Mes. Tapi nggak pakai patah. Nah, Ya, hanya jadi ganti. games. Ya, tadi games. Karena ini Bawahnya. berlaku peraturan kedua tadi kan, kalau ketemu ain, alef, dan res. Maka si artikel dia menjadi games di sini. Oke, mantap. Jadi seperti itu. Cuma sekali lagi Bapak Ibu, kalau baca teks Alkitab, maka yang ada itu ya begini. Ya, bukan membentuk-bentuk begini. Tapi kita tahulah kalau begini dia nanti waktu kita baca misalnya di Alkitab, kita sekarang setidaknya sudah tahu bahwa kalau begini di Alkitab bahasa Ibrani, maka sebenarnya ini adalah bentukan dari artikel dan kata ini. Itu kira-kira. Kalau begini dia, maka kita sudah tahu bahwa ini adalah bentukan dari artikel dan kata ini. Tapi nanti kita ada latihan di rumah juga membentuk-bentuk masih ya, masih membentuk-bentuk supaya kita lebih familiar. Wah, sudah 9:30. Ya sudahlah, kita lanjut lagi besok. Besok hari Kamis ya. Besok hari Kamis materi kita saya harap sih bisa sampai hari Jumat. Masih banyak ini. Jadi mungkin besok kita nggak ada latihan-latihan di kelas, kita langsung karena kita harus sampai kepada kata kerja. Ini masih banyak yang harus kita bahas ini. Nah, kalau sudah sampai kepada kata kerja, perfect dan imperfect sebenarnya di situ sudah mulai menerjemahkan dan memparsing. Tapi nantilah sesuai dengan waktunya kita akan belajar itu. Oke, ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi kita hari ini? Kita belajar preposisi dengan kaidah-kaidahnya, kita juga belajar artikel dengan kaidah-kaidahnya. Kita tadi juga ada membahas tentang silabus, silabel, silabus. Kalau tidak ada, kita akan akhiri, tapi seperti biasa ada tugas yang menanti, yang mungkin 15 menit lagi baru saya akan posting setelah kita tutup kelas. Kalau tidak ada, ya kita akhiri saja. Sudah 9:30 juga di tempat saya. Pakai dasar-dasar gini, sudah susah gini, nanti ke depan lebih banyak lagi gimana tuh. Karena dengan Pak susunan kalimatnya, pengertiannya. Nah itu, Karena makanya setiap apa tulisannya kita harus perhati banget ya. Dari yang kita belajar itu memang harus teliti. Kalau nggak teliti bisa salah pengertian. Benar. Dan ya teliti, harus sering dilatih, yaitu teliti tadi ya. Ketelitian itu kan muncul ketika kita memang ngerti. Kalau kita nggak ngerti, nggak sering latihan, memang akan banyak yang terabaikan. Tapi sekali lagi, ini kan kita bicara dasar-dasar. Sampai nanti bahasa Ibrani 1 itu kita harus sudah bisa memparsing. Memparsing itu tujuannya menerjemahkan. Ya, sekalipun menerjemahkan itu sifatnya terjemahan sederhana, karena masih juga harus dilengkapi nanti dengan bahasa Ibrani 2. Nah, di sini sudah belajar memparsing dan mengartikan laki-laki itu telah mencari wanita itu, misalnya begitu. Pak, aku mau tanya, Pak. Ya, silakan. Tapi di materi yang kemarin, ini kemana kita menentukan vokal panjang kan? Kalau ada vokal panjang, ada T-nya di bawah. Kalau di vokal pendek, yang huruf O ada juga T di bawah. Kemana kita menentukannya vokal panjang atau vokal pendek? Oh iya, nantilah. Mungkin besok kita akan bahas itu. Ya, sebenarnya kuncinya ada di aksen sebenarnya. Tapi besoklah saya coba jelaskannya untuk membedakan games hatub dan games itu ya. Benar ya? Itu besok kita akan coba bahas itu. Tapi sebenarnya begini, kalau di mata kuliah bahasa Ibrani dasar, Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu takut yang mana sebenarnya games, yang mana sebenarnya games hatub. Karena di bahasa Ibrani dasar biasanya termasuk waktu saya belajar dulu, kalau dia bukan games, dia akan dikasih tahu. Artinya begini, saya akan kasih tahu sama Bapak Ibu, ini bukan games ya, ini games hatub. Ini games ya, berarti games.
Atau nanti besok kita bisa bahas tentang bagaimana kalau nggak dikasih tahu begitu, gimana saya cara membedakan antara gamis dan gamis 1. Sebenarnya sih, Soalnya di tugas malam banyak jumpa soalnya kayak gitu Pak, jadi bingung. oh iya, saya lupa pula bilang. Jadi begini, kalau nggak saya kasih tahu, transliterasikan saja sebagai gamis. Ya, maaf karena kemarin saya lupa bilang. Jadi sebenarnya kalau tidak dikasih tahu, games saja. Jadi nggak usah bingung dengan itu. Kecuali nanti saya bilang, soal nomor sekian games 1. Maka Anda terjemahkan dengan atau transliterasikan dengan games 1. Jadi kalau yang kemarin-kemarin mengerjakannya bingung, ya jadinya gimana kamu ngerjain? Ada gamesnya, kamu bikin ada games 1 atau gimana? Atau semua dibikin games? Gamis juga Pak. Ya sudah, memang itu yang benar. Gitu. Kalau nggak dikasih tahu games. Seperti itu ya. Kalau dikasih tahu ini gamis 1, barulah buat sebagai gamis 1. Tapi oke, pertanyaan yang bagus dan mengingatkan saya. Besok kita coba akan bahas itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Jangan lupa absensi, ya. Sudah dikasih linknya mungkin. Jadi untuk hari ini jangan lupa isi absensi. Yang lain mana ini? Yang masih tutup kamera? Pak Hia. Pak Hia lagi apa Pak Hia? Rosaria. Tuh, namanya keren sekali. Si Rosaria sudah pusing dia. Makanya dia tutup kamera. Dia pegang jidat. Kamu sakit atau gimana Rosaria? Rosaria, saya bilang begitu bukan berarti saya izinkan kamu tutup kamera loh. Rosaria? Ya. Oke, saya bercanda, tapi ketika saya bilang buka kamera, buka kamera. Kalau enggak nanti kamu dapat konsekuensi. Irfan itu dosen baik, tapi juga dosen yang bisa menempatkan diri. Ya, jadi kalau dibilang buka kamera, buka kamera. Oke, kita akan akhiri sampai di sini. Oke, Rosaria, bisa kamu pimpin doa? Tapi kayaknya macet kameramu. Siapa yang lancar ini kamera apanya? Jaringan supaya enggak kita nanti dia sudah amin kita masih berdoa gitu kan. Febriani, ini wajah-wajah pergumulan. Silakan dulu pimpin doa Febriani. Bisa? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini. Kami sudah belajar Tuhan. Kami percaya Bapak yang kami pelajari saat ini. Biarlah hikmat pengetahuan yang baru, bahkan kepintaran menjadi bagian kami Bapak yang baik. Tuhan berkati selalu dosen kami Pak Irfan Simanjuntak. Kami percaya Tuhan kesehatan, kekuatan, bahkan panjang umur menjadi bagian dosen Pak Irfan Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan besok kami akan lanjut kuliah kami. Kami percaya Tuhan jaringan yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Baik, terima kasih Amin. Bapak Ibu. Thank you Pak Irfan. Selamat pagi, sampai ketemu besok. Nanti ada tugas lagi ya. Oke, Terima kasih, Pak. ya, Tuhan memberkati semua. Saya end meeting ya. Ya, Pak.